Kamu pecinta game sepak bola? Saya mau tanya nih, sebenarnya lebih bagusan mana sih, PES atau Winning Eleven? Hah? Tidak tahu perbedaannya? Yuk simak video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas sejarah dan perbedaan antara dua game sepak bola rilisan Konami tersebut. Bersama saya Gangsar, let's go! Setelah kemarin saya sempat kebingungan mengenai isu Game PES 2018 gembok patch yang ternyata menggunakan base data dari game Winning Eleven, bukan PES, membuat saya menjadi makin penasaran mengenai kedua game tersebut. Jujur saya kira sebelumnya Game PES dan Winning itu sama saja. Ternyata setelah saya bermain gembok patch memang terasa ada sedikit perbedaan dari segi gameplay dibandingkan beatbox patch yang menggunakan base game PES. Saya jadi penasaran perbedaan apa lagi lainnya. Setelah cukup lama riset informasi di internet, maka di video kali ini saya akan menyimpulkan hasil riset saya tersebut, yaitu perbedaan-perbedaan PES dengan Winning Eleven, yang saya yakin banyak dari kamu semua yang belum tahu juga. Jadi yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke perbedaannya, kita harus pelajari dulu sejarah dari kedua game yang didevelop dan dipublikasikan oleh Konami ini. Konami pertama kali merilis game sepak bola yang juga sekaligus menjadi cikal bakal game PES dan Winning adalah pada tahun 1995. Kala itu Konami merilis game bergenre olahraga sepak bola berjudul Goalstorm ke pasar internasional. Namun dikecualikan untuk negara asalnya yakni Jepang. Mereka mengganti judulnya menjadi World Soccer Winning Eleven. Keduanya sama-sama dirilis untuk konsol PS1. Lalu pada tahun 1997, Konami menerbitkan penerus game tadi dengan nama Goalstorm 97, tapi hanya khusus untuk pasar negara Amerika Serikat. Sementara di Jepang diberi judul World Soccer Winning Eleven 97, dan versi global internasionalnya diberi nama International Superstar Soccer ISS Pro. Setahun berselang, Konami kembali merilis lanjutan game tersebut menjadi International Superstar Soccer ISS Pro 98 untuk pasar internasional, dan versi Jepangnya dinamai Winning Eleven 98. Nah, sejak saat itulah nama Winning Eleven mulai dikenal terutama di Asia. Pada tahun 2000, rilis lagi lanjutannya yakni International Superstar Soccer ISS Pro Evolution 2 untuk internasional, dan Winning Eleven 2000 untuk pasar Jepang. Lalu kapan nama PES itu lahir? Yakni pada tahun 2001, saat Konami merilis Winning Eleven 5 untuk Jepang. Sementara versi internasionalnya dalam hal ini untuk Amerika dan Eropa dengan nama Pro Evolution Soccer atau PES. Jadi jika ditanya duluan mana Winning atau PES, ya jawabannya Winning dulu. Setelah tahun 2001 tersebut, game ini terus dirilis dengan nama yang berbeda tergantung wilayah pasarnya. Kalau di Amerika dan Eropa PES, sedangkan di Jepang Winning Eleven. Di Indonesia sendiri karena menganut sistem perdagangan pasar bebas, kedua produk ini bisa masuk. Namun menurut pengalaman saya, Winning Eleven cukup menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2010-an ya, karena masih masa-masa awal. Dan Konami juga menekan penjualan Winning Eleven di semua negara di benua Asia. Setelahnya, kebanyakan gamer di Indonesia mulai berpindah ke PES hingga sekarang. Kalau cuma namanya saja yang diganti, berarti isi di dalamnya sama aja dong bang. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena memang kedua game ini memiliki tampilan dan fitur-fitur yang sama saja setiap tahunnya, jadi agak sulit memang untuk mencari apa pembeda dari kedua game ini, terutama untuk orang awam. Tetapi perbedaan yang paling bisa kita rasakan apabila teliti adalah feel gameplaynya. Saya masih ingat dulu sekitar tahun 2008-an, memainkan game Winning Eleven 2006 dan PES 2006. Yang saya rasakan, menggerakkan pemain atau manuver di Winning Eleven lebih luwes daripada PES 2006. Maka dari itulah, biasanya saya dan teman-teman di rental PS selalu memainkan Winning ketimbang PES karena lebih enak. Dan hal itu terus berlanjut hingga tahun ini setelah saya merasakan hal serupa di gembok patch yang memakai base Winning Eleven 2018. Feel bermain gembok patch lebih luas daripada beatbox patch yang memakai PES 2018. Perbedaan kedua dari Winning dan PES adalah server online-nya. Ternyata pada saat kita bermain secara online di PES, PS3 maupun PS4, kita tidak bisa terhubung dengan lawan yang menggunakan Winning Eleven, karena servernya sudah dibedakan. Di Indonesia sendiri bermain PES secara online mulai booming pada tahun 2010-an ya, karena pada saat itulah kita sudah mulai familiar dengan PES, dan game yang kita gunakan juga adalah PES, maka server kita biasanya akan terhubung ke pemain di region Eropa atau Amerika, bukan ke pemain WE di Jepang. Tetapi kalau ada orang Jepang yang memainkan PES, maka server akan mempertemukan kita terlebih dahulu karena sama-sama dari region Asia. Dan perbedaan terakhir antara Winning Eleven dan PES adalah bahasa dan komentator. Khusus untuk game Winning Eleven ada fitur tambahan yang PES tidak punya, yakni opsi bahasa sistem Mandarin dan komentator bahasa Jepang. Kamu pasti pernah mendengar suara komentator legendaris dengan kalimat Shuto atau Goro Goro Goro. Ronaru Shuto. Nah, itu ada di game Winning Eleven. Dan di beberapa versi Winning Eleven juga memiliki judul yang menggunakan huruf katakana di sampul cover kasetnya, seperti eFootball Winning Eleven 2020 dan 2021.
Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai sejarah dan perbedaan antara game PES dan Winning Eleven. Semoga bisa mencerahkan kamu semua. Namun sayangnya kedua game tersebut sudah di stop produksi oleh Konami karena mereka kini sudah merambah ke era eFootball sejak tahun 2022 dengan engine dan gameplay yang super berbeda. Maka game Winning Eleven dan PES terakhir yang bisa kamu mainkan adalah eFootball Winning Eleven atau eFootball PES 2021. Dan harganya kini sudah mahal banget, di atas 500 ribuan. Kalau ditanya bagusan mana, ini sudah masuk ke masalah selera. Kalau saya pribadi lebih suka Winning karena lebih luas saja. Namun bagaimanapun juga, kedua game tersebut adalah teman masa kecil kita. Kita harus mengenal game ini, dan minimal punya satu keping kaset originalnya lah, mau seri berapapun. Untuk kita perkenalkan ke anak cucu kita nanti kalau ada loh game sepak bola yang melegenda. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, tonton juga video saya lainnya itu tentang review dan tes gameplay PES 2018 Gembok Patch Season Summer Transfer 2023-2024 untuk PS3. Yuk para gamer PS3, sudahkah kamu mengupdate game sepak bolamu? Kalau belum, tonton saja video itu karena di sana saya akan menjelaskan kelebihannya dan cara untuk mendapatkannya. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Storia Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.